Shalom, selamat pagi saudara. Kita akan berdoa kembali di dalam mesbah doa pagi kita pagi hari ini. Dan saya mengajak saudara semua, jemaat maupun juga anak-anak Tuhan yang Tuhan kasih, kita akan berdoa, kita akan membangun mesbah doa kepada Tuhan. Sehingga sebelum kita melakukan aktivitas pekerjaan kita sepanjang hari ini, biarlah kita terlebih dahulu mencari wajahnya, menyenangkan hatinya, karena Dia adalah sumber hidup kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, sungguh kami mengucap syukur, terima kasih Tuhan Yesus. Kami sudah diberikan Tuhan Yesus perlindungan, pertolongan pada saat kami beristirahat, sehingga pagi hari ini kami tidak kekurangan suatu apapun. Itu semua karena kebaikan kasih-Mu. Sehingga pagi hari ini Tuhan, kami mau Tuhan membangun persekutuan lebih lagi, lebih intim lagi dengan-Mu Tuhan. Biarlah di dalam mesbah doa pagi ini bersama dengan anak-anak-Mu Tuhan yang mencari wajah-Mu Tuhan, kuduskan, sucikan dengan darah Yesus. Sehingga segala yang kami perbuat, kami persembahkan semuanya hanya untuk Engkau, baik pujian kami, baik penyembahan kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur. Haleluya. Amin. Allah Roh Kudus, biarlah penuhi kami pada pagi hari ini dengan Roh-Mu Tuhan. Penuhi kami rindu Tuhan, kehadiran-Mu melawat kami. Ku rindu Kau selalu dalam hidupku. Allah Roh Kudus Tuhan, Allah Roh Kudus, ubahkan hidup kami Tuhan menjadi baru. Ubah hatiku menjadi seperti-Mu Tuhan Yesus. Pulihkanku, jamalah ku rindu hadirat-Mu. Sekali lagi katakan, Allah Roh Kudus, penuhi kami, penuhi hidup kami dengan Roh-Mu Tuhan. Allah Roh Kudus, penuhi kami dengan Roh-Mu Tuhan, anak-anak-Mu. Amin. Kami rindu lawatan-Mu Tuhan. Ku rindu Kau selalu hadir-Mu dalam hidup kami Tuhan. Dalam hidupku Allah Roh Kudus, terus penuhi kami. Allah Roh Kudus, ubahkan hidup kami. Ubah hatiku, hati yang lembut, hati yang mengasihi-Mu Tuhan. Jadikanku, jamalah ku rindu hadirat. Mari kita sembah Tuhan. Ku sembah kudus, kuduslah Kau Tuhan. Kudus, amin. Kuduslah Tuhan, dan ku sanjungkan mulia, mulia bagi-Mu Tuhan. Allah Roh Kudus, penuhi kami, penuhi jemaat-Mu dengan kasih dan kebenaran-Mu. Allah Roh Kudus, Kudus, penuhi kami Tuhan pada pagi hari ini dengan kasih dan kuasa-Mu. Penuhi kami, ku rindu selalu. Ku rindu Kau selalu dalam hidupku, dalam hidupku. Amin. Allah Roh Kudus, kami panggil nama-Mu. Allah Roh Kudus, ubahkan hidup kami Tuhan menjadi baru seperti-Mu. Ubah hati
pembukakan mata rohani kami, biar kami melihat Engkau menyertai kami. Iklanku, jamalah ku rindu hadirat-Mu. Mari sembah Tuhan, ku sembah kudus, Dia adalah Allah yang kudus. Engkau adalah yang kudus Tuhan, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu Tuhan. Ku sembah kudus, Engkau kudus Tuhan, kudus, kuduslah Engkau Tuhan, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu Tuhan, bagimu Tuhan, bagimu Tuhan, bagimu Tuhan segalanya, bagimu Tuhan. Kita sembah dalam roh dan kebenaran, sembah dengan ucapan syukur. Tuhan Yesus kita, Juru Selamat kita, haleluya, glory, haleluya. Terima kasih Tuhan, Engkau sangat baik, Engkau teramat baik, Kau tak pernah meninggalkan kami. Terima kasih Yesus, Kaulah Immanuel bagi kami semua. Engkau menyertai kami dalam keadaan apapun sampai akhir zaman ini berlalu. Kau tetap ada bagiku, Kau tetap ada melindungiku, haleluya. Oh ya Ramaya se, haleluya, glory, haleluya. Engkau baik Tuhan. Inilah sembah kami di hadapan-Mu, inilah doa kami, pujian kami Yesus. Terimalah ya Tuhan, di hadapan hadirat-Mu kami datang, anak-anak-Mu menyembah-Mu, memuji-Mu karena Engkau selamatkan hidup kami, haleluya. Ya Rama ya Rama se, ya Rama ya Rama nasan, ya Rama syiki Rama ya su. Ku tak dapat hidup tanpa-Mu, haleluya. Yesus Kau penolong hidupku, Engkaulah Allah yang kudus. Terima kasih Kau selamatkan hidup kami, haleluya. Terima kasih Tuhan. Kudus-kuduslah Engkau Tuhan di dalam hidup kami Tuhan. Dan biarlah Engkau Tuhan menguruskan hati, pikiran, jiwa, tubuh kami Tuhan, sehingga kami boleh berkenan di hadapan-Mu. Segala apa yang kami Tuhan Yesus lakukan hari ini di hadapan-Mu, melayani Engkau Tuhan, biarlah kami boleh kudus, pujian kami boleh kudus Tuhan, dan memuliakan nama Engkau Tuhan, sehingga kami merasakan jamahan-Mu, kekuatan daripada Engkau Tuhan dalam pujian kami padamu Tuhan. Terima kasih Bapa. Saat ini kami mau masuk lebih dalam lagi pada firman-Mu, dan kami mau angkat pujian, kudus-kuduslah Engkau Tuhan. Haleluya Tuhan, haleluya Bapa. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Amin Tuhan. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan. Surga bumi menyembah-Mu, surga bumi menyembah. Kudus, 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 kuduslah Engkau kudus Tuhan, kuduslah Tuhan, Allah
semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan. Surga bumi menyembahmu, surga bumi menyembah. Sekali lagi, kudus, 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 kuduslah, kuduslah kau Tuhan selamanya. Kuduslah Tuhan Allah semesta alam, Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, kuduslah Tuhan. Surga bumi menyembah, surga bumi, surga bumi menyembah, surga bumi menyembahmu, surga bumi menyembah. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya. Baik, kita akan berdoa, menundukkan kepala kita akan bersama-sama mempersiapkan hati kita dengar firman Tuhan. Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus, pada pagi hari ini Tuhan, kami merendahkan hati kami, tersungkur di bawah kaki-Mu Tuhan. Kami berdoa, biarlah Roh-Mu yang kudus itu boleh menjamah hati kami, mengubahkan hidup kami, agar kami boleh hidup di dalam kekudusan-Mu ya Tuhan. Sebagaimana Engkau adalah Allah yang kudus Tuhan, yang telah memanggil kami ya Tuhan, dari kegelapan kepada terang-Mu yang ajaib. Terima kasih Tuhan, terima kasih, dan kami bersyukur buat anugerah-Mu. Berdoa segala kuasa kegelapan roh jahat, bagaikan burung di udara yang mengganggu konsentrasi kami, pikiran kami patahkan di dalam nama Tuhan Yesus. Dan kami membuka hati kami untuk kami mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan, di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Shalom, selamat pagi saudara. Selamat kita bertemu di dalam mesbah doa pagi. Pada pagi hari ini kita akan buka di dalam kitab Yesaya. Kitab Yesaya pasal yang ke-6. Yesaya pasal yang ke-6, kita akan membukanya. Saudara, temanya adalah berubah dan mengubahkan. Ya, kita akan membaca Yesaya pasal yang ke-6. Yesaya mendapat panggilan Allah. Dalam tahun matinya Raja Uzia, aku melihat Tuhan duduk di atas tahta yang tinggi dan menjulang, dan ujung jubahnya memenuhi bait suci. Para serafim berdiri di sebelah atasnya, masing-masing mempunyai 6 sayap. 2 sayap dipakai untuk menutupi muka mereka, 2 sayap dipakai untuk menutupi kaki mereka, dan 2 sayap dipakai untuk melayang-layang. Dan mereka berseru seorang kepada seorang, katanya, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan semesta alam, seluruh bumi penuh kemuliaannya. Maka bergoyanglah alas ambang pintu, disebabkan suara orang yang berseru itu, dan rumah itu pun penuhlah dengan asap. Lalu kataku, celakalah aku binasa, sebab aku ini seorang yang najis bibir, dan aku tinggal di tengah-tengah bangsa yang najis bibir, sebab mataku telah melihat Sang Raja, yaitu Tuhan semesta alam. Tetapi seorang dari serafim itu terbang mendapatkan aku. Di tangannya ada bara yang diambilnya dengan sepit dari atas mezbah. Ia menyentuhkannya kepada mulutku serta berkata, Lihat, ini telah menyentuh bibirmu, maka kesalahanmu telah dihapuskan dan dosamu telah diampuni. Saudara,
penglihatan yang diterima oleh Yesaya tatkala dia melihat tahta Allah yang menjulang tinggi yang memenuhi bait suci. Dan di firman Tuhan mengatakan para serafim itu berdiri di sebelah atasnya memuji menyembah Allah. Serafim itu adalah saudara malaikat yang paling dekat dengan Allah, ya saudara. Dia menyembah dan menutupi mukanya dengan kedua sayapnya dan menutupi kakinya dengan kedua sayapnya, melambangkan bagaimana saudara ia tidak layak, mereka tidak layak ya di tahta Allah oleh karena kemuliaannya, oleh karena kekudusannya ya. Dan mereka merendahkan diri di hadapan tahta Allah. Dan apa yang mereka serukan dikatakan, kudus, kudus, kuduslah Tuhan semesta alam dan seluruh bumi penuh kemuliaannya. Saudara, sifat Allah yang utama adalah Allah yang maha kudus. Ya, tidak ada dosa saudara di dalam dirinya, tidak bercacat celah dan kerut. Dan di hadapan Allah saudara dikatakan bahwa saat Yesaya melihat kemuliaan Allah yang maha kudus, saudara, ia menyadari akan keberdosaan dirinya ya. Demikian juga kita saudara ya, pada saat saudara kita menghadap Allah, terlebih tahta pengadilan Allah ya, tahta pengadilan Kristus, maka saudara kita harus lebih dahulu membereskan dosa kita agar kita boleh dilayakkan di hadapan Allah. Selalu kita boleh hidup di dalam pertobatan ya, memohon pengampunannya atas segala dosa ya yang kita lakukan. Bahkan dikatakan perkataan kita pun saudara akan dihakimi oleh Allah. Saudara, firman Tuhan mengingatkan kepada saudara dari pembacaan firman Tuhan ini, yang pertama adalah kita harus menyadari bahwa kita adalah orang berdosa saudara di hadapan Allah yang maha kudus. Firman Tuhan Yesus katakan, berbahagialah orang yang suci hatinya karena mereka akan melihat Allah. Saudara, orang berdosa, saudara dan saya membutuhkan pengampunan daripada Tuhan agar hidup kita boleh layak saudara menghampiri tahta Allah, Allah yang maha kudus ya. Saudara, sebagaimana Yesaya menyadari akan keberdosaannya saudara di hadapan Allah yang maha kudus. Hal yang kedua, saudara, kita harus menyadari bahwa kita akan binasa. Saudara, dosa itu mendatangkan kebinasaan. Dosa mendatangkan maut ya. Firman Tuhan katakan upah dosa adalah kematian, maut ya, kematian yang kekal. Oleh karena itu kita membutuhkan saudara anugerah daripada Tuhan untuk Tuhan mengampuni segala dosa dan pelanggaran saudara dan saya. Saudara, kita menyadari yang pertama kita adalah manusia berdosa yang tidak layak saudara datang menghampiri tahta Allah yang maha kudus. Yang kedua adalah kita harus menyadari bahwa upah dosa itu adalah kematian. Yesaya mengatakan, celakalah aku binasa, sebab aku seorang yang najis bibir, dan aku tinggal di tengah-tengah bangsa yang najis bibir. Saudara, kita membutuhkan pengampunan daripada Tuhan. Hal yang ketiga, saudara, ya, kita harus menyadari akan anugerah daripada Allah di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Saudara, dikatakan di ayat yang ke-6, seorang serafim ya terbang mendapatkan aku
Di tangannya ada bara yang diambilnya dengan sepit dari atas mezbah. Ia menyentuhkannya kepada mulutku serta berkata, "Lihat, ini telah menyentuh bibirmu, maka kesalahanmu telah dihapus dan dosamu telah diampuni." Saudara, hal yang ketiga, saudara, kita harus menyadari bahwa kita perlu anugerah daripada Tuhan. Anugerah yang terbesar yang diberikan Allah Bapa kepada kita. Dia memberikan putranya, yaitu Yesus Kristus, saudara, untuk menebus dosa saudara dan saya, sehingga saudara dan saya mendapatkan pengampunan dosa. Saudara, itulah anugerah yang paling besar, sehingga saudara dan saya dibenarkan oleh Allah, dan kita diampuni dosa-dosa kita oleh Allah, saudara, dan kita menerima keselamatan bukan karena kita baik, tetapi semata-mata oleh karena anugerah atau kasih karunia-Nya. Saudara, inilah yang saudara dialami oleh Yesaya dan juga harus kita alami di dalam hidup kita. Saudara, hal yang keempat, setelah kita menerima anugerah keselamatan yang diberikan oleh Tuhan, sebagaimana Yesaya telah menerima anugerah pengampunan dosa, saudara, Tuhan mengundang saudara dengan berkata, "Siapakah yang akan kuutus?" Ya, di ayat yang ke-8, "Lalu aku mendengar suara Tuhan berkata, siapakah yang akan kuutus dan siapakah yang mau pergi untuk aku? Maka sahutku, ini aku Tuhan, utuslah aku." Saudara, inilah panggilan Tuhan di dalam kehidupan kita setiap orang percaya yang telah menerima anugerah daripada Tuhan. Saudara, Tuhan mengutus Nabi Yesaya kepada bangsa Israel dan orang Yahudi, saudara, yang bebal dan keras hatinya. Mereka buta secara mata rohani. Mereka tidak memiliki kepekaan akan Tuhan, akan dosa-dosa mereka. Dan saudara, ya, Yesaya mengatakan, "Sampai berapa lama ya Tuhan, ya, bahwa bangsa ini akan mengalami berbalik kepada Tuhan dan menjadi sembuh." Saudara, Tuhan katakan bahwa Tuhan akan menyingkirkan bangsa itu jauh-jauh, sehingga seluruh negeri itu menjadi kosong, saudara. Dikatakan ayat yang ke-13, "Dan jika di situ masih tinggal 1/10 dari mereka, mereka harus sekali lagi ditimpa kebinasaan. Namun keadaannya akan seperti pohon beringin dan pohon jawi-jawi yang tunggulnya tinggal berdiri pada waktu ditebang, dan dari tunggul itulah akan keluar tunas yang kudus." Saudara, bangsa Israel dan orang-orang Yahudi, saudara, dia mengalami penjajahan, ya, oleh bangsa Babel dan juga oleh orang-orang Romawi, saudara, sehingga tinggal umat yang sisa, yang saudara kembali ke kota Yerusalem, ya. Hanya umat yang sisa yang diselamatkan. Saudara, di dalam panggilan kita untuk melayani Tuhan, untuk menjadi berkat menyelamatkan jiwa-jiwa, maka saudara, firman Tuhan katakan, tidak banyak orang yang menerima panggilan Tuhan untuk bertobat, untuk berubah hidupnya. Namun saudara, Tuhan melihat kesetiaan Nabi Yesaya di dalam panggilannya. Demikian juga saudara, Tuhan melihat kesetiaanmu. Inilah yang menjadi panggilan hidup saudara dan saya. Yang pertama, panggilan Tuhan untuk hidup kita diubahkan oleh Tuhan, seperti Nabi Yesaya diubahkan hidupnya oleh Tuhan. Hal yang kedua, panggilan Tuhan dalam hidup saudara adalah Tuhan mau memakai hidup saudara dan saya untuk mengubahkan orang-orang lain, saudara, seperti Tuhan mengubahkan hidup kita. Saudara, demikianlah firman Tuhan. Kiranya firman Tuhan ini menjadi pegangan dan kekuatan kita di dalam kehidupan saudara dan saya. Kita akan tundukkan kepala, kita akan berdoa.
Di hadapan Engkau ya Allah yang Maha Kudus, kami menyadari bahwa kami adalah manusia berdosa yang tidak layak di hadapan Tuhan. Di hadapan Engkau Allah yang Maha Kudus, kami menyadari bahwa kami akan binasa, karena upah dosa adalah kematian. Sebagaimana Yesaya katakan, celakalah aku seorang yang najis bibir. Tuhan, di hadapan Allah yang Maha Kudus, kita harus menyadari bahwa kita menerima pengampunan itu karena anugerah daripada Allah sendiri di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Terima kasih, kami bersyukur ya Tuhan, anugerah yang Tuhan berikan kepada saudara dan saya, kepada kami orang-orang percaya kepadamu. Tuhan, dimaksudkan agar saudara dan saya dan kita semua orang percaya, agar Tuhan memakai saudara untuk menjadi berkat, untuk menyelamatkan orang-orang lain yang masih hidup di dalam dosa, yang mau hidupnya menerima panggilan Tuhan untuk bertobat, untuk berubah hidupnya. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur buat pagi hari ini lewat kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa bagi bangsa kami, Tuhan, yang pulihkan bangsa kami, biar roh pertobatan tercurah atas bangsa ini ya Tuhan. Oleh karena kekerasan hati kami yang tidak mau bertobat, kami mau merendahkan hati di hadapan-Mu, berdoa bagi bangsa ini supaya Tuhan memulihkan bangsa ini ya Tuhan, dan mengampuni kami semua. Terima kasih ya Bapa di surga. Terima kasih, ini menjadi doa kami di hadapan-Mu Bapa. Saat ini mereka yang berada di rumah sakit Tuhan, yang tolong Tuhan, Kau yang jamah dan Tuhan sembuhkan. Pakai para tenaga medis, para dokter Tuhan untuk menangani mereka. Berikan hikmat, kekuatan, dan pelihara kesehatan mereka dan kemenangan. Terima kasih ya Tuhan. Mereka yang juga isolasi di rumah masing-masing, bangkitkan iman mereka, supaya Tuhan, tangan-Mu yang menolong mereka, Tuhan menyembuhkan mereka. Bagi mereka yang kehilangan orang-orang yang mereka kasihi, Tuhan kuatkan dan teguhkan mereka ya Tuhan. Berikan penghiburan bagi mereka ya Tuhan. Dan kami percaya, kami yang di dalam Tuhan, kematian jasmani adalah keuntungan bagi kami, karena kami akan tinggal bersama dengan Tuhan di dalam kerajaan-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa juga Tuhan, yang menghadapi bangsa kami krisis ekonomi yang begitu luar biasa, termasuk bangsa di dunia. Khususnya bagi bangsa ini Tuhan, pulihkan ya Tuhan, supaya Tuhan, biarlah belas kasihan Tuhan saja yang menolong bangsa ini, sehingga kami tetap bertahan di dalam masa-masa pandemi ini, atau krisis ekonomi ini ya Tuhan. Dan Tuhan memelihara kehidupan setiap kami, anak-anak-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih Tuhan. Mereka yang masih terikat oleh dosa Tuhan, Kau lepaskan mereka ya Tuhan. Ampuni segala dosa dan pelanggaran mereka. Yang jauh hatinya daripada Tuhan, curahkan roh pertobatan. Mereka yang masih terikat oleh narkoba, mereka yang terikat oleh hutang, Tuhan, Kau yang menolong mereka, memberkati mereka Tuhan, sehingga dapat melunasi hutang-hutang mereka. Dan kami juga berdoa mereka Tuhan yang mengalami PHK, kiranya Tuhan buka jalan agar mereka Tuhan dapat kembali bekerja Tuhan, dan menyertai, memberkati, memelihara keluarga mereka. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih Tuhan. Ini yang menjadi doa kami di hadapan-Mu. Saudara yang terkasih, angkatlah hatimu dan terima berkat Tuhan. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kiranya berkat kasih karunia dari Allah Bapa, cinta kasih yang kekal dari Tuhan kita Yesus Kristus, serta penghiburan dari Allah Roh Kudus menyertai saudara dan saya, mulai saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua, bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati saudara. Ya, ibadah kita selesai, mesbah doa pagi. Ya.